Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibriana dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 005 591 Di sini saya akan melakukan praktikum tugas 3, yaitu membuat program pencarian dengan algoritma Depth First Search atau DFS dan algoritma Breadth First Search atau BFS. Langsung saja kita ke tahap praktikumnya. Oke, kita langsung ke soalnya terlebih dahulu. Di soal ini, kita membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search, ya, DFS. Selanjutnya menggunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan melakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS, menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Yang kedua, membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search, ya, menggunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, melakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS, menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Kita langsung menuju ke aplikasi NetBeans. Selanjutnya kita membuat project, ya. Di sini katakanlah kita membuat project pencarian graf. Selanjutnya kita buat kelas pada pencarian graf ini, ya. Kerja kelas. Di sini misalkan graf, ya. Klik finish. Kita buat dulu pada kelas ini, kita isi dengan jumlah not, ya. Kita menjumlahkan not dalam graf dengan selanjutnya kita memberikan matriks pada adjacency untuk merepresentasikan graf. Selanjutnya kita membuat graf dengan jumlah not tertentu. Lalu kita menginisialisasi jumlah not. Selanjutnya kita inisialisasi matriks adjacency. Selanjutnya menambahkan edge antara dua not. Lalu kita menambahkan edge antara not awal dan not tujuan, ya. Selanjutnya kita menambahkan metode untuk mendapatkan matriks adjacency. Lalu kita mengembalikan matriks adjacency dengan return. Selanjutnya kita menambahkan metode untuk mendapatkan jumlah not, ya. Selanjutnya kita tambahkan kelas di sini. Untuk yang nomor 1 tadi adalah DFS, ya, Depth First Search. Jadi kita misal di sini DFS, kita tambahkan kelas. Lalu di sini kita tambahkan import kelas untuk yang diperlukan, ya. Kita menggunakan stack. Selanjutnya kita menambahkan metode untuk melakukan pencarian DFS. Lalu kita menginisialisasi array visited untuk menandai not yang telah dikunjungi. Lalu kita menginisialisasi untuk menyimpan not yang akan dikunjungi. Lalu kita menandai not awal sebagai dikunjunginya. Selanjutnya kita melakukan pencarian DFS sampai stack kosong. Lalu kita mengambil not dari stack. Lalu kita cetak not yang sedang dikunjungi. Selanjutnya, jika not yang sedang dikunjungi adalah target, maka kita kembalikan ke lalu kita cetak, ya. Lalu kita retro. Selanjutnya kita tambahkan not yang belum dikunjungi ke stack, ya. Selanjutnya jika target tidak ditemukan, maka kembali ke fase, kita langsung cetak. Lalu kita menambahkan metode untuk menjalankan program DFS ini. Lalu kita membuat graf dengan 8 not. Lalu kita menambahkan edge pada graf. Lalu kita melakukan pencarian DFS dengan mencetaknya, ya.
sudah saya buat ya untuk program DFS-nya. Selanjutnya kita buat kelas lagi. Di sini yang kedua adalah program algoritma BFS. Jadi di sini buat research BFS ya di sini. Kita import kelas yang kita perlukan yaitu Huawei dan Linglist. Selanjutnya kita menambahkan metode untuk melakukan pencarian BFS ya dengan selanjutnya kita menginisialisasi array visited untuk menandai node yang telah dikunjungi. Selanjutnya kita menginisialisasi Huawei untuk menyimpan node yang akan dikunjungi. Lalu kita tambahkan node awal ke Huawei. Lalu kita tandai node awal sebagai dikunjungi. Lalu kita melakukan pencarian BFS sampai Huawei kosong. Lalu kita mengambil node dari Huawei. Lalu kita mencetaknya. Selanjutnya, jika node yang sedang dikunjungi adalah target, maka kita kembalikan ke true. Lalu kita mencetaknya ya. Selanjutnya kita kembalikan. Selanjutnya kita tambahkan, di sini kita tambahkan node ya, node yang belum dikunjungi ke Huawei. Selanjutnya, jika target tidak ditemukan, maka kembalikan ke false. Dengan cetaknya ya, kita cetak dulu. Selanjutnya kita tambahkan metode utama untuk menjalankan BFS ya. Dengan kita membuat graf dengan 8 node. Kita menambahkan edge-nya. Selanjutnya kita melakukan pencarian BFS ya dengan mencetaknya di sini. Kita tata ya supaya jadi untuk program BFS-nya sudah selesai saya buat. BFS-nya juga di sini. Selanjutnya kita jalankan terlebih dahulu pada soal yang pertama, yaitu soal yang pertama adalah DFS ya. Kita klik kanan lalu kita run file. Ya, sudah kita run ya. Pencarian DFS-nya sudah berhasil. Selanjutnya untuk BFS-nya juga kita run. Ya, BFS juga sudah berhasil, sudah kita temukan. Kita bahas dulu untuk pencarian algoritma depth first search ya. Kita run dulu yang DFS. Ya, jadi pada pencarian DFS ini tentunya telah ditemukan targetnya yaitu 7. Nah, algoritma DFS ini memulai pencarian dari node 0 yaitu A1 ya. Kemudian algoritma DFS memilih node 2 atau A3 sebagai node berikutnya karena ada edge antara node 0 dan node 2. Selanjutnya algoritma DFS memilih node 4 A5 ya sebagai node berikutnya karena ada edge antara node 2 dan node 4. Kemudian algoritma DFS ini memilih node 6 A7 ya atau A7 sebagai node berikutnya karena ada edge antara node 4 dan node 6. Selanjutnya algoritma DFS memilih node 5 atau A6 sebagai node berikutnya karena ada edge antara node 4 dan node 5. Pada akhirnya algoritma DFS ini menemukan 7 node atau A8 sebagai target karena ada edge antara node 5 dan node 6. Nah, di sini sudah saya gambarkan grafnya ya pada algoritma DFS ini tentunya, dan hasilnya adalah target ditemukan menjadi 7. Selanjutnya kita langsung saja bahas pada nomor 2 yaitu BFS. Kita run dulu, run file dulu. Di sini saya akan menjelaskan BFS ya. Algoritma BFS ini memulai pencarian dari node 0 tentunya atau A1. Kemudian algoritma BFS memilih semua node yang terhubung langsung dengan node 0 yaitu node 1 atau A2 dan node 2 atau A3. Selanjutnya algoritma BFS memilih semua node yang terhubung langsung dengan node 1 dan node 2 yaitu node 3 atau A4 dan node 4 atau A5. Kemudian algoritma BFS memilih semua node yang terhubung langsung dengan node 3 dan node 4 yaitu node 5, A6, dan node 6, A7. Pada akhirnya ya, algoritma BFS ini menemukan node 7 atau A8 sebagai target karena ada edge antara node 5 dan node 7. Sudah saya gambarkan graf pada BFS ini ya. Nah, kesimpulannya pada kedua algoritma ini adalah pada perbedaannya antara BFS dan DFS adalah urutan pencarian node DFS ini mencari node secara mendalam, sedangkan BFS mencari node secara lebar. Nah, jadi itu tadi praktikum tugas 3 yaitu membuat program pencarian algoritma dengan depth first search atau DFS dan algoritma breadth first search atau BFS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.